Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Kita berjumpa lagi dalam program Bahana Morning Devotion dan tema kali ini adalah menghalau galau. Pagi hari ini sebelum kita memulai seluruh rangkaian aktivitas dan pekerjaan kita akan sama-sama mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami diberikan satu hari lagi untuk menjalani kehidupan kami. Biar apa yang kami dengarkan pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan hari ini saya berjudul menghalau galau. Galau, istilah yang sudah emang lama tren di kalangan anak-anak muda maupun kalangan senior. Kata galau merujuk sama rasa khawatir dan bingung sendiri ketika mengambil sebuah pilihan. Nah, sebagai anak Tuhan, boleh gak sih kita galau? Kalau dipikir-pikir, memang hidup ini gak semulus jalan tol. Tapi daripada galau, mungkin lebih baik diganti dengan bergumul. Jadi bukan, aku lagi galau nih sama masalahku, tapi aku lagi bergumul nih sama masalahku. Dalam bergumul kita akan serius, nggak main-main, dan tentu aja berserah kepada Tuhan. Berserah bukan pasrah, tapi menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan sebagai pembuat keputusan. Kalau dalam kegalauan biasanya kita cuma muter-muter sama pikiran kita sendiri tanpa mengambil keputusan atau tindakan apa-apa. Tapi kalau dalam pergumulan, kita berjuang melakukan sesuatu untuk menghadapi masalah dan mencari solusi. Sebagai anak Tuhan, bergumul berarti mendekat kepada Tuhan, berupaya menemukan jawaban atau kehendaknya. Makin dekat kita sama Tuhan, makin peka dengan apa yang Tuhan pengen kita lakuin, dan makin kita bisa menghalau galau pastinya. Terus gimana caranya dekat sama Tuhan? Coba bayangin kalau kita pengen dekat sama seseorang, pastinya kita berusaha PDKT dong. Nah, ini ada 3 tips PDKT yang bisa kita praktekkan buat memulainya. Yang pertama, kalau kita lagi PDKT, biasanya kita harus sering-sering ketemu nih sama si doi, sering-sering komunikasi. Begitu juga kalau kita PDKT sama Tuhan. Kita harus sering-sering ngomong sama Tuhan lewat doa. Berdoalah dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ceritain setiap masalah yang kita hadapi sama Tuhan. Karena Tuhan itu pendengar yang setia banget, dan Tuhan juga adalah pemberi solusi yang handal. Tuhan juga gak terbatas tempat dan waktu. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan aja dan di mana aja. Tuhan yang biasanya malah ngundang kita untuk kita curhat kepada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lanjut, yang kedua, kalau PDKT kita pasti harus kenal dan bergaul sama keluarganya si doi. Nah, PDKT sama Tuhan, kita juga harus bergaul sama keluarganya Tuhan yang terdiri dari orang-orang yang benar-benar hidup dalam firman-Nya. Kita harus rajin ke gereja atau hadir di persekutuan dan bergabung dengan kelompok-kelompok yang ada, seperti komsel, persekutuan doa, dan lain-lain. Berkumpul bersama seperti itu adalah cara hidup jemaat mula-mula. Kita bisa belajar dari satu sama lain, saling nyemangatin, saling ngebangun, sehingga pengenalan akan Tuhan bisa terus bertumbuh. Kalau kita sembarangan dengerin nasihat orang atau dengerin nyinyiran orang lain, bisa bikin kita tambah galau. Tapi kalau kita dengerin masukan bijak dan melihat teladan dari orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, akan menolong kita untuk membuat pilihan yang tepat. Yang terakhir, yang ketiga, waktu PDKT, kita pastikan kepo nih sama nge-stalking doi. Nah, kalau PDKT sama Tuhan, kita juga mesti kepo sama Tuhan. Kita juga mesti stalking firman Tuhan setiap hari. Kita mesti sungguh-sungguh tahu apa sih yang Tuhan pengen dalam hidup kita. Jangan puas mendengar kata orang, atau puas dengerin khotbah di gereja aja. Coba kita juga ngambil waktu pribadi buat bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Kalau kita jarang, atau kita belum pernah membaca Alkitab, wajar aja sih kalau kita sering galau, karena kita nggak tahu banyak tentang Tuhan.
Jangan sampai kita kemakan sama omongan orang kalau kita sendiri belum ngecek, belum cross check nih sama kebenarannya dalam Alkitab. Jadi teman-teman, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk PDKT sama Tuhan. Yang pertama tadi, kita harus sering-sering nih ngobrol sama Tuhan lewat doa. Kemudian kita juga harus bergaul dengan keluarganya Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus stalking atau kita harus kepo nih sama kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman semuanya, untuk dekat sama Tuhan supaya kita nggak galau lagi, kita harus melakukan hal-hal tips-tips sederhana ini. Itu baru sederhana, mungkin ada yang lain kali nanti nextnya akan saya bacakan lagi. Jadi mulai hari ini, ketika kita melihat langit, jangan lagi kita mandang langit dengan muka yang galau, terus kita bilang kalimat galau ini, "Langit, bisakah kau turunkan hujan? Aku ingin menangis tanpa terlihat." Nah, yuk kita ubah cara pandang kita. Kita lihat aja kanan kiri, depan belakang kita dan berkata, "Tuhan, bisakah kau turunkan berkat untuknya? Aku ingin menghalau-galaunya dengan sukacita semangat." Yuk kita bisa. Apakah Bapak Ibu dan teman-teman semua siap menjadi pribadi yang tidak galau lagi? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memampukan setiap kami dalam melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam, kami serahkan seluruh aktivitas pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang akan membuat kami beruntung dan berhasil dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.